Garuda Calling mulai bocor, Miss Elkan beri kabar bahagia, Malaysia kesel digeruduk fans. Tak banyak yang sadar bahwa pemanggilan para pemain timnas sejatinya tidak akan lama lagi. Pemusatan latihan dan jadwal berkumpulnya seluruh skuad Garuda telah ditentukan, tepatnya pada 26 Mei, yang mana artinya beberapa sejak sebelum hari H akan ada sebuah pemanggilan para pemain terlebih dahulu. Makanya sekarang mulai bocor siapa saja yang bakal dipanggil. Dan para pemain diaspora sendiri sejatinya memang sedang pada performa di minggu-minggu ini. Layaknya Mesilkers dan Eliana Reinders, dua pemain yang sedang terbang performanya di Eredivisie. Atau Elkan Bagot yang menutup laga bersama Blackpool dengan statistik brilian. Di samping itu Malaysia kini sedang kepanasan melihat perkembangan timnas Indonesia. Mereka bahkan nyindir-nyindir yang membuat fans Garuda nggak terima dan menggeruduknya. So inilah berbagai kabar gembira buat timnas jelang Garuda Calling. Di awal Maret ini beberapa pemain mulai memasuki tahap akhir perjuangan bersama klub. Bahkan beberapa telah usai melewati musim 2024-2025 dengan perjuangan masing-masing. Penilaian para tim kepelatihan kepada para pemain mulai final buat memanggil siapa-siapa saja. Maka jangan heran jika mulai banyak persiapan demi persiapan yang terus diungkapkan. Seperti TC dan berkumpulnya para pemain yang akan digelar di Pulau Dewata, Bali pada 26 Mei. Namun sebelum itu jelas akan ada Garuda Calling terlebih dahulu. Biasanya pemanggilan ini dilakukan seminggu sebelum para pemain kumpul yang artinya tanggal 16 mulai diumumkan. Hingga kini Patrick Kluivert belum mengumumkan secara resmi siapa saja pemain yang akan dibawa memperkuat timnas Indonesia. Namun secercah bocoran datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Lewat pernyataannya Erick menyebut dua nama yang sudah pasti dipanggil, yakni Ole Roemeny dan Marcelino Ferdinand. Keduanya kini membela Oxford United, klub divisi Championship Inggris yang juga berada di bawah naungan Erick Thohir. Kedua pemain ini akan kembali membela timnas Indonesia yang masih berpeluang tampil di Piala Dunia 2026. Semoga ini menjadi tambahan semangat bagi mereka berdua sebelum berjuang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China dan Jepang, kata Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Yap Mang Ole tampil sebagai starter saat Oxford menghadapi Swansea City dalam laga terakhir EFL Championship. Penampilannya cukup menjanjikan, memperlihatkan bahwa ia mulai mendapatkan tempat di tim utama. Sementara itu, Marcelino Ferdinand mencetak sejarah pribadi dengan melakoni debutnya di Liga Kasta kedua Inggris saat dimainkan di 15 menit terakhir laga menggantikan Roemeny. Dan pertandingan terakhir imbang 3-3. Tapi pengalaman mereka di level kompetitif seperti ini jadi catatan penting. Pak Erick pun menilai keduanya siap membawa semangat dan kualitas baru untuk menghadapi tantangan berat melawan tim-tim kuat seperti China dan Jepang. Pasalnya keduanya sudah benar-benar siap. Lihatlah sentuhan mereka di laga terakhir bersama Oxford. Sementara itu ketika Garuda bersiap mengudara, kekuatan sayapnya tak hanya berasal dari tanah air. Dari benua biru, para pemain diaspora menyala terang memberikan harapan baru bagi Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan jajaran tim kepelatihan. Layaknya Mesilkers yang akhirnya kembali menjerit tembok kokoh dari FC Twente setelah beberapa match di bulan lalu absen karena cedera. Bek tengah berusia 23 tahun ini bukan lagi sekedar pelengkap. Dalam laga menghadapi Rotterdam, ia mendapatkan kepercayaan penuh. Selama 90 menit, gawang FC Twente tak tergoyahkan dengan mencatatkan clean sheet atas skor 0-2. Mesilkers sendiri mencatatkan rating tertinggi 8,9 dari FOTMOB dengan statistik tackle success rate di 100% dari 4 tackle.
88% akurasi umpan, 1 blok, 3 clearance, 3 intercept, 6 pemulihan, dan 4 kali memenangkan duel. Bek berdarah Manado itu kembali mempertunjukkan ketenangan dan kecerdasan dalam membaca permainan. Kehadirannya bisa menjadi jawaban atas inkonsistensi pertahanan timnas yang selama ini jadi sorotan. Selain Mace, nama Reinders belakangan mulai dielu-elukan. Bermain untuk Pek Zwolle, Eliano akhirnya kembali menunjukkan visi bermain yang matang, distribusi bola yang terukur, dan naluri menyerang yang aktif. Setelah beberapa kali menjadi bangku cadangan, ia kembali mendapatkan kesempatan untuk membuktikan saat kemenangan atas NAC Breda. Sebagai pemain versatile, Eliano kali ini ditugaskan sebagai bek sayap kiri. Menariknya, catatan menyerangnya sangat menawan. Ia hampir 3 kali mencatatkan assist dengan 3 kipas yang begitu menawan. Dengan menit bermain cukup apik pada laga ini hingga mendapatkan rating 8,2 via FotMob. Bukan hanya piawai membagi bola, ia juga punya dribbling success rate tinggi dan kontribusi terhadap build-up serangan. Sementara itu, bek timnas Indonesia yang lama menghilang, Elkan Bagot, menutup musim 2024-2025 dengan penampilan baik bersama Blackpool. Elkan Big Boy mengisi starter line-up dalam pertandingan pekan terakhir League One alias kasta ketiga Liga Inggris. Pemain berusia 22 tahun tampil penuh ketika Blackpool mengalahkan tamunya, Bristol Rovers, skor 4-1. Meskipun sempat kesulitan mendapatkan menit bermain di awal musim, Elkan menutup musim dengan kepala tegak. Bersama Blackpool, ia menunjukkan keteguhan mental dan progres signifikan dalam duel udara serta positioning. Baginya sendiri, laga tadi malam menambah catatan capsnya menjadi 18 dari 46 kesempatan. Dengan mampu tampil 5 laga beruntun, setelah berkutat dengan masalah cedera. Dengan tinggi 1,94 meter dan pengalaman di Inggris, Elkan sangat mengirimkan sinyal gembira buat menjadi sosok penting di lini belakang timnas Indonesia dan sangat cocok berduet dengan Hilkers. Keduanya dalam beberapa matchday menghilang karena berbagai alasan dan siap kembali menghangatkan suasana skuad Garuda pada matchday Juni mendatang. Di sisi lain, timnas Indonesia belakangan ini sedang hangat diperbincangkan soal rencana menggelar mini turnamen. Namun rencana yang kabarnya akan berlangsung di FIFA Matchday bulan September 2025, rupanya membuat tetangga sebelah mulai tak nyaman duduk. Dalam bocoran yang beredar lewat akun @AsianBall, disebutkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam turnamen segitiga menghadapi Malaysia dan Lebanon, hingga ada rumor menghadapi Rusia, Kazakhstan, hingga Uzbekistan. Namun, belum juga jadwal resmi diumumkan, reaksi nyinyir datang dari akun Malaysia, @OneFootballM. Alih-alih antusias, mereka malah menyindir, menyebut turnamen ini tidak selevel dengan Harimau Malaya. Turnamen apa ini? Jauh level dengan Malaysia, sorry, tulis mereka, memancing reaksi panas dari netizen Indonesia. Dan benar saja, balasan dari fans Garuda tak terbendung. Ratusan komentar menyerbu, menggeruduk, dan menyindir balik dengan sarkasme tajam. Komentar-komentar ini bukan tanpa alasan. Dalam 2 tahun terakhir Indonesia mengalami lompatan performa. Malah mereka yang sombong. Padahal timnas ranking FIFA-nya naik signifikan. Lawan yang dihadapi pun tak lagi hanya sesama Asia Tenggara, melainkan tim-tim Asia Barat bahkan Eropa. Lihatlah balasan warganet +62. Terlepas dari segala drama, sindiran, dan riuhnya media sosial,
Satu hal yang tak boleh terganggu adalah fokus utama timnas Indonesia, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, semua perhatian kini tertuju pada round ketiga, di mana Garuda akan menghadapi tantangan terbesar sepanjang sejarah. Jepang, sang raksasa Asia, China, kekuatan besar dengan segudang pengalaman. Mereka bukan lawan mudah, mereka adalah tembok raksasa yang harus kita daki setapak demi setapak. Tapi inilah panggungnya, inilah momen di mana kita harus berdiri tanpa gentar, dengan skuad terbaik, dengan persiapan matang, dan dengan semangat yang tak bisa dibeli. Babak ketiga ini bukan akhir, melainkan gerbang. Jika bisa melewatinya, kita akan menembus babak keempat, atau bahkan siapa tahu, menjadi runner-up grup dan langsung menginjakan kaki di panggung dunia. Terdengar mustahil? Mungkin, tapi bukankah sepak bola selalu menyimpan ruang untuk keajaiban? Jadi siap atau tidak? Inilah saatnya. Saat di mana Garuda tidak hanya terbang, tapi membumbung tinggi menembus batas.